Laki-laki juga serupa. Lucu-lucuan, Bante, maaf yang lucu-lucuan. Teman saya menyesal menikahi suami yang ganteng dan kaya. Oh, apa-apaan kamu? Suami ganteng kaya kok menyesal? Gara-gara ganteng dan kaya kemana-mana dia dilirik orang. Anda sih carinya yang ganteng dan kaya. Coba cari orang yang jelek, botak, miskin, kayak Gede Brahma, siapa yang boleh? Nah itu juga serupa. Laki-laki kalau ganteng dan kaya selingkuh penyakitnya. Kemarahan akar kuatnya adalah mau kelebihan, tidak mau kekurangan. Padahal hukum alam, di mana ada kelebihan, di sana ada kekurangan. Tidak ada kelebihan tanpa kekurangan, tidak ada. Ya, tidak ada. Makanya ini cerita ini saya bahasa Budanya UPK. UPK, keseimbangan batin. Berespon sama di depan segala dualitas. Tatkala istri nasi gorengnya enak, senyum. Tatkala cerewetnya juga enak, jangan lupa senyum. Suami mengeluarkan dompet, senyum. Ditamparin pipinya juga senyum. Itu udah apa-apa, udah ketawa. Ya itu bahasa Budanya UPK, keseimbangan batin. Baru bisa latihan kesadarannya sempurna. Makanya kalimat-kalimat di awal yang diajarkan Krishna ke Arjuna, such equanimity is called yoga. Keseimbangan batin yang sempurna itulah yoga, Arjuna. Terus baru latihan kesadarannya bagus, menemukan dharma di dalam diri. Kalau kesadaran Anda melemah, jangan lupa menjaga diri Anda dengan kesabaran. Di lembaga demografi Fakultas Ekonomi UI, saya dengar aja, benar atau enggak, saya juga belum cek. Pernah diriset suku yang paling sabar di Indonesia suku apa? Yang umurnya panjang. Demografi dan umur. Kesimpulannya sederhana, yang paling lama tua umurnya karena paling sabar itu orang Jawa. Tepuk tangan dulu. Terutama orang Jawa sekitar Jogja, Jawa Tengah, tapi yang di pedesaan yang galak-galak dipotong dan tak. Makanya Anda tahu di Jakarta kalau orang Jawa keinjak kakinya, maaf mas, kaki saya keinjak. Ada suatu hari orang bukan Jawa mau pergi ke Surabaya naik kereta dari Jakarta ke Surabaya. Dia pikir di kereta gak dapat makan Bante. Makanya digambil dia makan sekenyang-kenyang. Berhenti keretanya di Jogja. Ini orang karena kebanyakan makan muntah. Dan yang kena muntahan itu ada orang Jawa yang lagi jualan ayam goreng. Ayam goreng, muntah karena ayam gorengnya sangat muntah. Dasar orang Jawa sampah, bukan yang marah. Lihat ayam gorengnya ada muntahan, tidak marah, tapi jualannya diganti jadi bubur ayam. Ya, makanya saya bilang kesadaran itu pertama. Tapi kalau kesadaran melemah, jaga diri Anda dengan kesabaran. Bahasa Palinya kalau tidak tahu, sati. Kalau nggak saktinya melemah diganti dengan kanti. Jadi 2 T. Ya gampang ingatnya. Kesadaran nomor 1. Kalau kesadaran melemah, jaga dengan kesabaran. Orang-orang yang mengkombinasikan kesabaran dengan kesadaran
indah. Hidupnya 3 I. I yang pertama indah, yang kedua indah, ketiga juga indah, nggak usah dicatat. Apa ciri-ciri orang indah hidupnya? Mudah tidur. Di Amerika banyak orang baru tidur tatkala minum pil tidur loh. Mudah tidur, jarang mimpi buruk, jarang dimarahin orang, sering dapat senyum orang. Itu hidup yang indah. Urusan jumlah uang itu putaran karma baik Anda. Karma baiknya lagi banyak, berbuat ya, banyak. Ini makanya di depan rumusnya banyak berbuat baik. Kalau nggak bisa berbuat baik, membantu, cukup jangan menyakiti. Yang kedua disebut dharma itu Anda menjadi the living dharma berjalan kalau mengkombinasikan antara sati dengan kanti, kesabaran, kesadaran dengan kesabaran. Lihat bagaimana hidup Anda berubah tatkala Anda berhasil mengkombinasikan kesadaran dan kesabaran. Segitu dulu, saya lebih banyak mengalokasikan waktu hari ini untuk tanya jawab. Sebab terlihat dari depan ada banyak muka yang lapar dengan bertanya. Silahkan tepuk tangan buat Anda. Saya prioritaskan ke ibu-ibu dulu. Ibu-ibu. Ya, kami persilakan kepada ibu atau mbak-mbak yang ingin bertanya. Ibu atau mbak boleh. Ibu Aris. Ada? Oh, Bu Aris, ya. Ini masalah keluarga ya Pak ya. Iya. Boleh ya? Boleh. Nah, saya hanya melihat sebuah keluarga atau yang suami istri itu ada masalah gitulah. Saya sebagai orang luar, meskipun pengetahuan kan tidak bisa memberikan nasihat ya Pak ya. Tapi bagaimana itu saya melihat keadaan seperti itu. Kenapa si istri tidak bisa memaafkan kalau suaminya itu berbuat kesalahan? Kan kita kan tadi telah disebutkan bahwa kita meskipun ada kelebihan pasti ada kekurangan. Dan dia kan seorang Katolik, berarti Tuhan Yesus telah memberikan contoh mengorbankan diri demi umatnya. Kenapa sebagai umat dia tidak bisa mengikuti guru agama? Itu saya juga agak melihat seperti itu. Kenapa? Dalam hal ini siapa yang salah? Romo pastor yang tidak bisa memberikan kesadaran pada umatnya, atau dia yang tidak mengerti atau tidak menyadari bahwa saya punya guru agung yang bisa menyadari saya. Itu di mana salah ini Pak? Saya hanya ingin tahu aja. Tepuk tangan. Untuk penanya yang pertama dapat hadiah, yang kedua enggak. Terima kasih. Ya. Langsung dijawab Pak. Langsung ya, biar nggak cepat lupa. Saya ada teman yang punya nasihat bagus terus dan berguna buat diri saya harap berguna juga buat ibu. Maaf ya Bu ya, ini namanya belajar. Ini guru ini bagus sekali. Kalau kita menyalahkan orang, itu tandanya kita perlu berlatih. Kalau kita sudah mulai menyalahkan diri kita sendiri, artinya latihannya sudah mulai. Kalau kita tidak lagi melihat ada yang salah, artinya latihannya sudah selesai. Tepuk tangan. Nah, saya mau